Hello everyone, my name is Nur Azizah Eka Putri with student ID number 210705047 and I'm from Class A, University of Sumatra Utara. Now I'm going to explain about neurolinguistics. This is a branch of linguistics that study about the relationship between brain and language, yaitu mempelajari tentang bagaimana otak berperan penting dalam produksi bahasa kita. Jadi otak dan bahasa sangat berkaitan erat. Wikipedia juga mendefinisikannya sebagai the study of natural mechanism in the human brain that control the comprehension, production, and acquisition of language. Basically, human brain has a right hemisphere and a left hemisphere as well. Nah, belahan otak sebelah kanan biasanya dominan menangkap suara seperti musik, keributan, ataupun hal lainnya yang berhubungan dengan suara meskipun tidak ada bentuknya. Contohnya seperti suara ayam berkokok dan lain-lain. Otak kanan juga dominan untuk mengerjakan hal seperti menggambar, berkreativitas, dan hal lainnya. Sementara otak kiri perannya lebih menggunakan logika, seperti saat kita berbahasa, menganalisis, menghitung, dan lain-lain. Nah, di otak kanan tadi kita dapat menangkap suara instrumen dari musik, tetapi ketika kita mampu mendengar lirik dari sebuah lagu, itu adalah peran dari otak kiri. Ada beberapa bagian otak kiri yang penting yang berperan dalam memproduksi bahasa pada manusia. The first one is Broca area. Ini terletak di bagian depan otak. The second is Wernicke area yang terletak di bagian temporal otak. And the third is acute fasciculus yang terletak di pertengahan Broca dan Wernicke atau perannya adalah sebagai jembatan penghubung antara area Broca dan Wernicke. Nah, Broca area meliputi tentang kemampuan berbahasa manusia, bagaimana manusia mampu menggunakan utterance atau ungkapan dari mulutnya. Sementara Wernicke area membantu manusia dalam memahami apa yang orang-orang ungkapkan. So there are some cases related to the language disturbance. Kelainan dalam berbahasa disebut aphasia. Aphasia adalah sebuah kelainan dalam berbahasa yang menyebabkan penderitanya tidak mampu menggunakan ataupun memahami kata-kata yang masuk ke telinganya karena sebuah cedera atau brain damage. Biasanya ini terjadi pada orang yang terkena stroke. Aphasia memiliki beberapa jenis, seperti beberapa bagian otak kiri yang kita lihat tadi, terdapat beberapa akibat dari cedera otak di area tersebut. Pertama adalah kerusakan pada area Broca yang disebut Broca aphasia. Fungsinya Broca adalah membantu manusia untuk berbicara dengan benar. Jadi jika terjadi brain damage di sini, penderitanya menjadi tidak mampu berbicara dengan benar. Mereka tetap bisa berbicara, tetapi bicaranya biasanya mereka dengan gagap dan tersendat-sendat. Namun, meskipun mereka tidak dapat berbicara dengan benar, mereka dapat memahami apa yang orang lain katakan. Namun, untuk berbicara sendiri, mereka sulit mengatakan apa yang ingin mereka katakan. They don't know about how to produce utterance or creating a correct sentence. Hal ini dinamakan dengan Broca aphasia. Selanjutnya ada Wernicke aphasia, yaitu ketidakmampuan manusia dalam memahami sebuah ujaran. Penderita penyakit ini tetap dapat berbicara, but their speech is nonsense. Mereka berbicara tetapi apa yang dikatakannya tidak jelas. Dia mendengar saat orang-orang berbicara tetapi tidak memahami apa yang mereka katakan dan juga tidak memahami apa yang dia sendiri katakan. Dia merespons ketika orang lain berbicara tetapi tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kemudian yang ketiga ada conduction aphasia, kelainan berbahasa yang terjadi ketika adanya brain damage di bagian acute fasciculus. Kondisi ini membuat penderitanya memiliki pemahaman berbeda tentang apa yang dipikirkan dengan apa yang diucapkan. Jadi ketika dia sudah menyusun kalimat dengan benar di otak, tetapi yang keluar dari mulutnya justru berbeda. Conduction aphasia juga membuat penderitanya tidak dapat mengulang sebuah ungkapan. I think that's all from me and I apologize if I made some mistakes and thank you for watching.